Ya, 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 oke. Pemirsa dan para pecinta Suyanto.id, kita ketemu lagi dengan channel pendidikan. Channel ini disengaja didesain untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Channel ini juga digunakan untuk memberikan konten alternatif terhadap para siswa, netizen, mahasiswa, dan juga para dosen sebagai referensi, inspirasi untuk melakukan penelitian eksperimen. Nah, sampai kapan kita akan berbagi? Menurut narasumbernya, Profesor Ali Sauha PhD, sampai kita tidak bisa membuat konten lagi. Luar biasa kan? Ikuti kita, dan kali ini kita akan berbicara pada eh, episode ke-6 yang materinya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan variabel-variabel yang tidak dieksperimenkan agar tidak mempengaruhi hasil eksperimen. Nah, tentu saja video ini akan hadir ke hadapan semua pemirsa berkat sentuhan kreatif editor, relawan editor kita, Saudara Mas Heri Teguh Yono dari SMP Negeri 2 Karanganyar Kabupaten Ngawi. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto. Sehat-sehat ya. Ya, insya Allah sehat dan bermanfaat. Itu adalah apa moto orang tua. Nah, Pak Ali, kita SP, sudah sehat bermanfaat. ya, betul. Kita sudah sampai pada episode ke-6 tentang penelitian eksperimen. Nah, gimana? Kita mengendalikan variabel-variabel yang apa? Yang ngerecokin eksperimen kita sehingga mengganggu hasil eksperimen. Gimana, Pak Ali? Ya, Pak Yanto, kita sambung episode yang terdahulu dengan episode ke-6 sekarang ini, masih terkait dengan fungsi pretest. Oke. Fungsi pretest untuk memastikan pada awal eksperimen itu kelompok-kelompok yang dieksperimenkan, kelompok-kelompok yang diberi perilaku dalam eksperimen itu sama mulainya sehingga adil pada akhirnya nanti hasilnya dibanding-bandingkan. Ya. Sudah kita bahas kalau hasil pretest itu menunjukkan bahwa kelompok-kelompok itu sama, maka maka sudah hasil pretest itu diabaikan, bukan diabaikan ya, tidak digunakan lagi. Tetapi kalau hasil pretest itu kemudian menunjukkan bahwa kelompok-kelompok itu berbeda pada awalnya, agar kemudian nanti adil dibandingkan pada hasil akhirnya, maka hasil pretest itu dalam bentuk skor itu digunakan istilahnya itu sebagai covariat ya. Covariat itu sebuah variabel yang kemudian dicegah agar tidak ikut mempengaruhi hasil akhir. Hmm. Sehingga kemudian nanti simpulannya hasil akhir itu setelah dibanding-bandingkan, kemudian bisa dikatakan mana yang lebih baik, itu dijamin tidak dipengaruhi bukan karena awalnya memang beda. Nah, ini penting sekali fungsi Ya. pretest ini. Sehingga kemudian kalau dari segi statistik menggunakan statistik yang beda, yang biasa disebut dengan ANCOVA itu Hmm. untuk dalam bahasa Inggris, mungkin dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan ANACOVA. Nah, Ya, ini ya. ananya itu bukan bahasa Arab, Pak Yanto. Hahaha. ANACOVA. Ya, analisis covariat. Itu Pak Yanto. Ya, ya, oke. Ya, Nah, tapi perlu saya sampaikan, saya termasuk murid yang little bit slow learner soal desain eksperimen ya. Namun saya ingin menyampaikan kepada para netizen kebingungan saya, kegalauan saya. Mudah-mudahan ini juga menjawab kegalauan Anda semua. Yang namanya sama dari kelompok-kelompok yang dikatakan guru kita tadi, Profesor Ali, itu adalah mean score-nya. Samanya itu mean score.
bukan yang lain-lain, terhadap karakteristik yang kita ukur dan kemudian bagaimana tahu sama dan tidak tentu dibandingkan dengan statistik t-test. Saya kira begitu. Gimana Pak Ali? Betul. Pernyataan Iya, murid betul, seperti Pak. Jadi betul Pak Yanto. hmm. Betul Pak Yanto, kalau melibatkan dua kelompok, ya membandingkan dua kelompok itu agar kemudian bisa dicek apakah dua kelompok itu sama sebelum dilakukan eksperimen, maka kemudian skor hasil tes itu diolah menggunakan statistik t-test for independent samples karena dua kelompok yang berbeda. Kalau lebih dari dua kelompok menggunakan analisis varians atau ANOVA satu jalur. Mhm. Jadi betul Pak Yanto untuk Nah, kemudian tujuannya memastikan bahwa tidak ada perbedaan. Tidak ya, ada perbedaan yang signifikan dari segi rata mereka sebelum eksperimen dilakukan. Ini beda pada saat misalnya nanti hasil akhir eksperimen itu dibanding-bandingkan, itu mhm. tujuannya untuk melihat apakah ada bedanya. Ya, ingin agar hasilnya itu beda. Tapi untuk pretest ini ingin agar hasilnya itu sama sehingga bisa dilakukan eksperimen dan hanya tinggal membandingkan hasil akhir saja tanpa menggunakan hasil pretest lagi. Begitu Pak Yanto? Ya, 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 ya. Tadi kan eh, ada analisis covariance itu menurut pemahaman saya dulu pernah saya mendengar namanya variabel penyerta ya, covariable. Ya itu dilihat dari analisis covarian itu kali Pak Ali. Dan semua variabel-variabel yang seharusnya dikontrol. Jadi dalam bahasa Inggris mungkin it should have been controlled, mungkin begitu, tapi tidak. Itu akan Ya, menjadi variabel intervening katanya dulu. Saya nggak tahu ya ingatan masih betul. masih benar atau Betul enggak. Pak Yanto, tapi gini Pak Yanto ya, pretest ini yang dikendalikan agar tidak ikut mempengaruhi itu yang seirama, yang sama dengan hasil akhir yang namanya outcome measure ya. Jadi misalnya kalau Hmm. contoh yang konkret itu kalau eksperimen itu melibatkan metode mengajar bahasa Inggris, hasil akhirnya nanti melihat bagaimana kemampuan bahasa Inggris mereka, maka pretestnya ini ya tentang kemampuan bahasa Inggris begitu Pak Yanto, bukan Oh, ya, untuk mengendalikan faktor-faktor lain. ya, 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 Nah, ya. untuk Oke, mengendalikan faktor-faktor lain, itu sebetulnya ada cara lain selain pretest. ya, Nah, ini yang mungkin kita bahas pada episode ini, Pak Yanto. ya, 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 ya. Dan joknya begini, karena kita ingin melihat efektivitas kemanjuran sebuah metodologi pembelajaran. Jadi kalau saudara-saudara, kalau di antara variabel independennya itu sama, yang artinya masing-masing kelompok itu sama. Artinya memang pada waktu akhir hasilnya itu memang disebabkan oleh metodologi, bukan karena parfum dari gurunya atau dosennya. Karena parfumnya sangat fresh, jadi maka mahasiswa semangat sekali belajar. Akhirnya mempengaruhi Iya, hasil. Itu bodohnya begitu Pak Ali, jembatan keledainya saya kira. Betul nggak itu? iya Pak Yanto. Tapi sebetulnya untuk pretest ini yang dikendalikan adalah kemampuan bahasa Inggris. Ya, ya, ya. Jadi Oke. kalau mengendalikan parfum dengan cara lain, Pak Yanto. Nah, makanya itu yang saya maksud tidak dikendalikan tadi. Jadi hasil Iya, akhirnya iya, itu diakibatkan karena kemampuan bahasa Inggrisnya beda, bukan karena pengaruh parfumnya yang dosennya itu saya kira. iya betul, Ya, ya betul. Nah, saya untuk mengendalikan, ya, ya Pak ya, Yanto. saya punya ilustrasi lain Pak Ali. Jadi dulu dosen statistik saya itu sangat cerdas memberi yang sangat logik, tapi sebetulnya enggak ranahnya eksperimen misalnya ya. Kalau dikorelasikan jumlah kancing baju dengan kecerdasan orang itu selalu korelasi positif. Jadi semakin banyak kancing baju itu semakin cerdas orang.
ternyata itu karena ada confounding variable yang tak terkendalikan, yaitu faktor usia. Karena usia itu Iya, iya. bayi itu belum pakai kancing baju, semakin Iya, dewasa kancingnya semakin banyak dan semakin dewasa pun kecerdasannya juga meningkat. Nah, seperti itu kompleksitas. iya. Iya, betul Pak Yanto. Tapi memang cara mengendalikan itu menggunakan cara-cara lain selain selain Pretest. pretest ya. Ini Ya, ini ini yang ingin saya sampaikan. Jadi kita ini masih sedang membicarakan pada awalnya, bukan pada pertengahan, bukan pada waktu eksperimen ya, dilakukan. ya, Jadi ya. ada cara mengendalikan faktor-faktor lain termasuk kancing baju tadi usia segala macam itu nanti pada waktu melaksanakannya. Hmm, Tapi ini sebelum melaksanakan Pak Yanto. Jadi ya, sekali lagi sebelum melaksanakan selain menggunakan pretest ada cara lain dan hmm, cara lain ini yang memang mungkin paling ideal ya, tapi belum tentu semua desain eksperimen bisa menggunakan cara lain ini. Saya perkenalkan namanya dan mungkin saja sudah dikenal, tetapi itu artinya beda ya, yaitu istilahnya itu random assignment ya, oke. Ya, penugasan penugasan atau pembagian individu ke dalam kelompok secara random, hmm, secara acak. Ini perlu diperjelas bedanya dengan istilah yang sangat populer yaitu random sampling. oke. Random sampling itu pengambilan sampel dari populasi. Pengambilan sampel dari populasi yang mewakili populasi. Oke. Sedangkan kalau random assignment ini fungsinya hampir sama dengan pretest, tapi lebih bagus dari pretest Hmm, karena random assignment ini menugaskan individu-individu memasukkan individu-individu dalam kelompok, kelompok A, kelompok B, kelompok C, mungkin bisa lebih dari 2 kelompok secara random sehingga faktor-faktor yang kira-kira mempengaruhi hasil eksperimen itu sudah bisa dikendalikan. oke. Tapi masalahnya ada juga yang tidak bisa dilakukan random assignment, Pak Yanto. Ah, ya, ya, ya. Jadi ya ini bisa Misalnya, kita ya, bicarakan caranya bagaimana random assignment itu, Pak Yanto. Silahkan. Iya, Pak ya, Yanto. tanya-tanya balik. Random assignment itu kan tidak bisa dikelompok-kelompokkan dengan pretest. Misalnya, kita melakukan random assignment pun, kan masih bisa juga dilakukan pretest terhadap kelompok yang di random assignment. Bisa nggak begitu? Pemahaman saya begitu. Ya, memang Mas tidak ada larangan. Ya, Tidak ada larangan itu, tetapi pada umumnya sudah bisa disimpulkan hmm, bahwa kalau kemudian dilakukan random assignment yang baik, maka kalau kemudian dilakukan pretest, pretest hasilnya akan menunjukkan bahwa kelompok-kelompok yang dibuat berdasarkan random assignment tadi itu sama. ya, 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 ya. silakan, silakan, tapi toh hasilnya juga akan sama, yaitu memang sudah bisa dikatakan awal eksperimen kelompok-kelompok itu sama yang terkait Ya, dengan hasil dengan variabel yang diukur pada hasil eksperimen. Gitu Pak Yanto. Jadi tidak ada larangan Pak Yanto, ya, ya, tapi ya, ya, ya. ya bisa saja dikatakan ya mubazir kan. Tapi Ya, tetap saja kalau ingin yakin ya setelah ada random assignment masih tetap bisa dilakukan pretest. Tapi sebetulnya tidak perlu. Gitu Pak ya. Yanto. Oke, dan Wali saya urun rembuk, murid urun rembuk. Untuk random assignment tadi kan dikatakan tidak selalu bisa dilakukan. Ini saya ingin menjelaskan kepada para pemirsa mengapa tidak selalu bisa dilakukan. Ya misalkan kalau kita merandom assignment sebuah siswa dari kelas itu kan nggak bisa dicomot dari kelasnya kemudian dia nggak ikut mata pelajaran itu nggak bisa by system. Jadi harus diterima adanya. Ya kelasnya A, B, C. Ya nggak rela. Kalau misalkan saja guru ditarik 3 anak, kemudian dibikin eksperimen, lalu dia meninggalkan kelasnya. Begitu nggak Pak Ali, pemahaman saya? Ya, persis persis yang ingin saya singgung ya, ingin saya bicarakan juga. Kalau kemudian populasinya itu juga melibatkan siswa-siswa di sekolah misalnya,
maka sekolah itu kan sudah melakukan pengelompokan kelas 2 SMP Ya, ya. A, B, C, D. Mhm. Kemudian tiba-tiba ada eksperimen yang mau mengubah pengelompokan itu ya itu tidak etis gitu ya Pak Yanto, itu Iya, namanya mengganggu policy sekolah dalam kaitannya dengan pengelompokan di sekolah A, B, C, D. Oleh karena itu dalam eksperimen itu biasa kita sebut kelompok itu menggunakan intake groups, ya integrum, kelompok yang ya. sudah ada, existing groups, kelompok yang sudah ada. Tetapi kemudian berarti maka random assignment itu tidak bisa dilakukan. Dalam dalam situasi seperti ini, satu-satunya yang bisa dilakukan untuk memastikan apakah intake groups, kelompok yang sudah ada di kelas, di sekolah, itu sama atau tidak sama, caranya hanya dengan menggunakan pretest. Tes, ya. Jadi pretest itu diwajibkan, ya itu istilahnya. Ya. Salah satu-satunya cara yang bisa dilakukan apabila kelompok atau individu yang kita libatkan dalam eksperimen itu memang sudah ada dalam kelompok-kelompok yang diatur oleh sekolah. Mhm. Itulah satu-satunya keharusan, pretest harus dilakukan, gitu Pak Yanto. Ya, 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 ya. Begitulah pemirsa. Jadi kelas A, B, C itu di-pretest supaya kondisinya ketika kita seperti berlatih lari startnya berbeda. Startnya sama, maaf, startnya sama. Sehingga mereka kalau ada nilai yang berbeda itu ya karena perbedaan perlakuan di dalam eksperimen. Nah, gitulah para pemirsa. Ini apa inspirasi dan juga modalitas belajar bersama sepanjang hayat kali ini akan kita akhiri. Kita akan ketemu lagi episode yang ke-7 yang akan datang dengan tema yang sangat Boleh menarik. saya nyela satu menit saja, biar Ya, nanti monggo, Pak Ali. disambung ke Mhm, episode yang berikutnya. mhm. Desain Ya, eksperimen yang kemudian menggunakan intake groups atau existing groups yang untuk memastikan awalnya sama harus menggunakan pretest itu biasa disebut dengan quasi experimental research proses design. eksperimen. Ya, Quasi, ya tulisannya Q kuasi, U A S I, quasi ya. kuasai, Itu. kuasai. Jadi itulah nama dari desain eksperimen yang tidak bisa dilakukan random assignment, tetapi menggunakan kelompok-kelompok yang memang sudah diatur dalam sekolah. Begitu Pak Yanto? Ya, kuasai eksperimen. Ya, eksperimen tidak sempurna. Ya, setengah eksperimen lah. Nggak mungkin namanya. Tapi yang jelas kuasai eksperimen itu adalah bukan through eksperimen di mana kita bisa mengendalikan semua variabel yang kita inginkan secara sempurna. Nah, Pak Ali, apa pesan pada netizen, mahasiswa-siswa terhadap tema ini, Pak Ali? Ya, untuk apa bisa belajar bersama-sama terus. Ya, jangan lupa subscribe untuk channel suyanto.id agar kemudian kita bisa selalu bersama-sama, belajar bersama, berdiskusi bersama tentang hal-hal yang menjadi minat kita bersama. Itu Pak Oke, Yanto. oke, terima kasih para pemirsa. Ketemu lagi dan tentu saja doa saya pada Anda semua selalu sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih.